AHY ditarik sendiri benar. AHY dilirik oleh PDIP dan untuk Ganjar tanggapannya Pak Anies izin sudah jalan. Pak Anies bikin ngakak. Lihat Puan mesra dengan AHY. Dengan muka kecut si Anies terpaksa pilih AHY jadi cawapres. Lumpang. Dan Mas AHY, komunikasi politik kan harus dilakukan terus-menerus. Bagus. Ya, semua boleh mengusulkan. Nanti kita akan bicarakan bersama-sama, ya. Tidak pernah diduga oleh Nasdem maupun Anies bahwa PDIP akan memperbaiki hubungan dengan Partai Demokrat. Selama ini, Anies yang adalah antitesisnya Presiden Jokowi merasa leluasa untuk bergerak di antara partai-partai politik yang mengusungnya. Begitu pula Nasdem sudah merasa nyaman dengan koalisi bersama PKS dan Demokrat yang sudah genap jumlahnya untuk mengusung Anies sebagai capres. Ya, memang ada masalah soal pemilihan cawapres, tapi setidaknya akan lagi dibahas terus. Oleh sebab itu, ketika Demokrat terus mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi dan nampak bermusuhan dengan PDIP, buat Nasdem maupun Anies itu jadi keuntungan karena cukup menyita perhatian publik, bagus buat elektabilitas. Teorinya sih begitu. Namun kenyataannya ternyata lain jalannya. Tiba-tiba saja Puan menyebut AHY sebagai salah satu bakal cawapres Ganjar Pranowo, yang kemudian disusul dengan rencana pertemuan antara Puan Maharani dan AHY. Hubungan antara PDIP dengan Partai Demokrat yang sudah puluhan tahun kondisinya buruk, tiba-tiba saja menghangat dan makin mendekat. Respon positif juga datang dari SBY. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kemudian mengadakan pertemuan akrab dengan Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki. Yang dibahas ya komunikasi politik. Walaupun masing-masing sudah punya capres sendiri, sudah punya koalisi sendiri, tidak ada yang salah dengan komunikasi politik, apalagi tujuannya kan baik. Intinya kan silaturahmi. PDIP juga sudah memberi pernyataan bahwa PDIP menjunjung tinggi etika politik dan tidak bermaksud mengganggu koalisi perubahan yang mengusung Anies. Dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya. Sampai petinggi Partai Demokrat, Andi Arief yang biasanya kebagian tugas melakukan serangan-serangan tajam ke lawan politik Demokrat. Kali ini Andi Arief sangat menyambut baik rencana pertemuan antara Puan dan AHY, menyebutnya sebagai sebuah kebersamaan untuk mengatasi persoalan bangsa. Usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas AHY di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya, untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Ajakan pertemuan dari PDIP memang sangat berarti banyak buat AHY, seperti sebuah penghargaan dan pengakuan bahwa AHY ini ya sebenarnya dianggap punya sesuatu yang penting. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, menempatkan AHY sejajar dengan politisi senior yang sudah punya banyak pengalaman di politik maupun di pemerintahan. Selama ini kan AHY selalu dipandang sebelah mata, terutama oleh para pendukung Presiden Jokowi, sampai kerap disebut bocil alias bocah cilik. Undangan pertemuan dengan Puan Maharani seakan membuktikan bahwa AHY ini bukan bocil ya. Seneng dong AHY ya. Di lain pihak, ada yang merasa terganggu dengan kedekatan Demokrat dengan PDIP, yakni Nasdem dan Anies. Masalahnya ya tetap itu saja ya, apalagi kalau bukan soal cawapres. Masalah yang belum juga selesai selama berbulan-bulan.
Demokrat yang tentu saja hendak mengusung AHY sebagai cawapres memang punya keunggulan yang jadi kebutuhan Anies nyapres, yakni logistik. Sementara Anies dan Nasdem dari awal memang enggan memilih AHY jadi cawapres karena elektabilitasnya yang rendah dan memang tidak punya kemampuan seperti yang diinginkan oleh Anies. Kriteria cawapres dari Anies itu kan selain elektabilitas juga kemampuan untuk membantu dalam pekerjaan Anies nantinya jika terpilih jadi presiden. AHY tidak pernah masuk dalam kriteria ini. Kalau sudah masukkan dari awal pasti sudah dipilih oleh Anies. Faktanya Anies bakal disebut ngibul lagi jika memilih AHY sebagai cawapres karena ada beberapa kriteria yang tidak dipenuhi oleh AHY. Sebenarnya Anies sudah sempat punya solusi yang tepat seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika Nasdem dengan sangat meyakinkan menyatakan bakal mengumumkan cawapres Anies dalam 1-2 hari sesudah tanggal 30 Mei lalu, bahwa nama cawapres yang disebut kejutan itu memang sudah ada, yakni Mahfud MD. Mahfud MD diyakini bakal diterima oleh semua partai termasuk Demokrat karena memang punya kemampuan yang dibutuhkan Anies. Tapi apa daya, Mahfud MD menolaknya. Benar-benar kasihan. Masalah cawapres tidak jadi terpecahkan dan kembali jadi masalah yang berlarut-larut. Mana katanya Nasdem yang mau diumumkan 1-2 hari sesudah tanggal 30 Mei sebagai kejutan. Nggak jadi kan? Seandainya Mahfud MD mau, Nasdem dan Anies punya bargaining power, posisi tawar-menawar yang kuat terhadap AHY dan Demokrat. Tapi kan ditolak, nggak jadi. Artinya kembali ke titik nol. Lalu datanglah PDIP menyebut AHY sebagai salah satu pilihan cawapres Ganjar Pranowo. Ini menyebabkan bargaining power Demokrat meningkat. Capres lain saja mempertimbangkan AHY sebagai cawapresnya. Masa Anies enggak? Padahal kan Demokrat punya logistik yang diperlukan Anies buat nyapres. Kan gitu posisi tawar-menawarnya sekarang. Kondisi itu bikin Anies dan Nasdem gak happy. Ini sangat kelihatan dari pernyataan Nasdem yang menyebut Demokrat memaksa agar AHY jadi cawapres Anies. Lalu ada pernyataan dari jubir Anies, Sudirman Said, yang mendorong adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Anies. Maksudnya mau mengangkat Anies lebih tinggi lagi agar bargaining powernya menguat. Kemudian Nasdem menyatakan menaruh curiga terhadap PDIP, menuduh PDIP mau memecah belah koalisi mereka. Kemudian Nasdem malah menyatakan bahwa Surya Paloh juga akan bertemu dengan Puan Maharani. Ini semua merupakan tanda-tanda bahwa Nasdem dan Anies sedang berusaha menguatkan bargaining powernya karena masih belum bisa menerima AHY sebagai cawapres. Rasa nggak happy Anies sangat kelihatan ya. Ketika dia ditanya oleh awak media, diminta tanggapannya soal AHY yang jadi salah satu pilihan cawapres Ganjar Pranowo. Muka Anies terlihat sangat kecut masam. Gimana nggak kecut mukanya Anies? Anies dihadapkan pada pilihan yang sangat nggak enak buat dia. Pilih AHY jadi cawapres atau gagal jadi capres. Tapi kalau pilih AHY, kemungkinan menangnya pres jadi kecil. Dan Anies tentu tidak bisa berharap AHY ini bisa menutupi segala kekurangannya dalam bekerja. Tapi mau gimana? Gak ada pilihan lain. Bahkan akhirnya keluar pernyataan dari Nasdem bahwa Nasdem tidak akan keluar dari koalisi jika Anies memilih AHY jadi cawapresnya. Nasdem seakan sudah menyerah, atau sebenarnya hanya melempar bola panas saja ke Anies ya. Karena keputusannya kan memang ada di tangan Anies. Tapi kan Anies mau pasti menang. Gimana nih? Pusing kepala Anies Wan Badut. Kita lihat saja ya. Akhirnya Anies ini pilih AHY atau siapa? Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari shwo.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?